Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ibu bersedia diwawancarai untuk tugas agenda 2 Latsar CPNS Angkatan 7 tahun 2022. Jadi kami pada kesempatan ini dari subkelompok 1, kelompok 1 ingin melakukan benchmarking untuk melihat implementasi dan mendapatkan praktik baik dari pelaksanaan nilai-nilai berakhlak di instansi Ibu di Dinas Kesehatan Provinsi yang nantinya akan kami implementasikan di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidijaya, instansi kami. Baiklah Bu, mungkin pertama-tama kami ingin menanyakan bagaimana kinerja pelayanan. Mungkin Ibu bisa berbagi terkait dengan laporan survei pelayanan publik atau sebagainya. Terima kasih, kami sudah sudi diizinkan untuk memberikan sedikit komentar terkait dengan bagaimana pelayanan. Kalau Dinas Kesehatan sendiri, karena kita nggak punya wilayah kerja, jadi yang punya wilayah kerja itu adalah kabupaten kota, maka secara pelayanan kami akan memberikan penguatan untuk kabupaten kota, artinya mungkin terkhusus untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, artinya penguatan untuk pelayanan khususnya kami di pelayanan KIA. Jadi sering untuk kami buat pelatihan untuk peningkatan kapasitas teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten sampai dengan Puskesmas, sampai dengan bidan desa. Jadi memang karena kita nggak punya wilayah kerja, jadi untuk pelayanan mungkin kami memberikan lebih kepada peningkatan kapasitas teman-teman di kabupaten kota, mungkin seperti itu. Berarti seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Aceh. Benar, 23 kabupaten kota, karena 23 kabupaten kotanya itu merupakan pembinaan di bawah kami gitu. Untuk tahun ini sendiri Bu, ada kabupaten kota mana mungkin yang menjadi fokus atau program unggulan yang akan dilaksanakan untuk tahun ini Bu? Ada, karena kita memang di bidang Kesmas, di program ataupun di seksi kesehatan ibu dan anak, itu memang kita punya lokus untuk penurunan AKI AKB. Salah satunya itu ada Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, kemudian Simelu, Aceh Selatan, yang beberapa kabupaten yang memang angka kematian ibu dan bayinya itu tinggi. Jadi memang mungkin itu yang menjadi fokus dan lokus kami untuk penurunan AKI dan AKB. Jadi memang ada beberapa kabupaten kota yang memang selain kematian ibunya tinggi, juga jumlah penduduknya yang disasarkan banyak, seperti Aceh Utara itu yang menjadi lokus penurunan AKI AKB untuk tahun ini. Baik Ibu, itu yang masih tinggi angka kematian ibu dan anaknya, sehingga menjadi fokus dari pembinaan Bapak Ibu di sini. Kalau yang ini Bu, pencapaian atau program-program unggulan yang sudah dilaksanakan dan terdapat bagaimana ya bilangnya, dampak yang nyata seperti itu Bu, maksudnya hasil dari tahun yang lalu atau akan dilakukan perbaikan untuk tahun ini, itu bagaimana? Alhamdulillah yang sudah didampingi, terutama kita ada beberapa pelatihan skill, kemudian juga ada disupport oleh UNICEF ke beberapa kabupaten lokus itu. Alhamdulillah memang ada terjadi penurunan baik angka kematian ibu maupun angka kematian bayi ataupun stunting, walaupun persentasenya masih belum begitu tinggi, tapi sudah ada penurunan daripada beberapa kabupaten lokus yang sudah dilakukan pendampingan baik dari provinsi maupun support dari teman-teman UNICEF dan beberapa NGO lainnya. Tadi Ibu menyebutkan ada berkolaborasi dan bekerjasama dengan UNICEF dan NGO lainnya. Boleh kami tahu Bu, bagaimana bentuk kerjasama yang terjalin selama ini dengan pihak-pihak terkait untuk menyukseskan program KIA? Kalau untuk program KIA sendiri sebenarnya kalau bicara program kesehatan ibu anak ini kan nggak fokus ke ibu anak saja. Sekarang programnya program kesehatan keluarga di seksi kami. Itu siklus kehidupan, jadi dari mulai bayi baru lahir sampai dengan lansia ada program di tempat kita. Jadi di situ ada program kesehatan bayi baru lahir dan sampai dengan balita, kemudian ada
kesehatan remaja, ada kesehatan ibu ya, ada sampai dengan kesehatan lansia. Jadi ada beberapa dari program-program tersebut itu yang memang ada kerjasama kita, misalnya untuk penurunan kematian bayi gitu kan, itu kan ada dari hasil hasil survei itu yang paling banyak misalnya kematian bayi dengan asfiksia seperti itu. Jadi harus dilakukan kerjasama dengan IDAI misal seperti itu, dengan organisasi profesi. Kemudian juga ada MTBS, itu disupport oleh UNICEF. Begitu juga dengan kesehatan reproduksi, kita sudah ada kerjasama ataupun MOU dengan Kemenak. Dan untuk kesehatan remaja juga kita sudah ada dari 4 kementerian, itu ada kolaborasi ataupun kita selama ini memang sudah bekerja selalu terintegrasi, artinya dengan teman-teman dinas pendidikan, dengan Kemenak, kemudian dengan Biro Isra. Jadi memang selama ini alhamdulillah kita sudah bekerja terintegrasi. Begitu juga dengan Kespro Jatim dan KB. Jadi kita juga ada link dengan BKKBN seperti itu. Jadi memang program-program kita sekarang sudah kita linkkan dengan teman-teman yang terutama bersinggungan dengan kita. Jadi memang sudah selama ini bekerja sudah secara terintegrasi. Ini Bu, hubungan sosial dan interpersonalnya bagaimana Bu kalau di sini? Alhamdulillah di sini rasa kekeluargaan kita cukup tinggi, artinya kita selalu mensupport satu sama lain ya dalam bekerja tim, karena kita punya visi misi di mana misalnya keberhasilan itu nggak mungkin kita bisa berjalan sendiri gitu kan, one man show itu mungkin agak sulit. Jadi memang kita ditekankan untuk bekerja tim, artinya saling mensupport dan saling menutupi satu sama lain, di mana mungkin ada kelemahan kita bisa saling selalu mensupport satu sama lain. Seperti itu. Ini Bu, untuk peningkatan kompetensi gimana Bu kalau misalnya di sini? Adakah kesempatan-kesempatan yang memang diberikan instansi atau pegawai sendiri yang harus proaktif untuk mengikuti pelatihan-pelatihan kompetensi dan semangat untuk mengembangkan kompetensi, bagaimana Bu di sini? Sebenarnya kalau sebelum era pandemi itu dari kalau kita kena dari Kemenkes ya, kalau kita sendiri itu banyak pelatihan-pelatihan terkait dengan peningkatan kapasitas seperti itu. Tapi karena memang berhubung dengan kondisi pandemi selama ini, jadi pelatihan-pelatihan baik itu secara skill maupun juga secara umumnya itu kita lakukan via daring selama ini. Jadi memang kita diberi kesempatan luas oleh SKPA untuk artinya pengembangan diri dalam bentuk peningkatan kapasitas, misalnya pelatihan-pelatihan, kemudian juga ada seminar-seminar, workshop maupun ini kita terbuka kesempatan lah dari dinas, baik itu difasilitasi oleh Kemenkes ataupun dari instansi yang lain. Jadi memang ada kesempatan lah untuk peningkatan kapasitas seperti itu. Ya, kalau misalnya tanggapan dari pegawainya, apakah menyambut baik dan semangat untuk mengikuti jika ada kesempatan-kesempatan ini Bu? Alhamdulillah semangat, karena memang terus terang karena kita mungkin merasa bahwa kita adalah dinas kesehatan provinsi, artinya kita kan harus sebagai penyambung lidah untuk teman-teman di kabupaten kota. Jadi bagaimanapun kita harus semangat dalam peningkatan kompetensi ataupun peningkatan kapasitas kita, karena yang selama ini sudah berjalan kan kita akan sharing ilmu ke teman-teman kabupaten kota. Jadi kita merasa semangat karena memang kita harus berdiri di depan, nanti harus melanjutkan perjuangan untuk teman-teman di kabupaten kota. Jadi info-info terkini kita selalu ikuti sehingga kita bisa melanjutkan ke info-info tersebut ke teman-teman di kabupaten kota seperti itu. Ibu, maaf tadi ada yang terlewat, untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, kemarin saat kontak katanya akan dilakukan training need assessment. Itu apakah program rutin yang dilakukan setiap tahunnya atau inovasi baru atau wacana baru yang akan dilakukan di tahun ini? Untuk Training need assessment Bu, training need assessment seperti melihat kebutuhan di setiap provinsi, kira-kira pelatihan apa yang dibutuhkan, atau asesmen isu-isu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dari kita yang lalu mungkin karena tadi ya, karena pandemi mungkin agak
agak terbatas untuk itu. Tapi sebelumnya kita juga ada seperti itu, artinya untuk klasifikasi ataupun melihat ya masalah-masalah apa sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita seperti itu, karena kan memang beda-beda daerah kan beda kebutuhan seperti itu, baik provinsi maupun kabupaten. Jadi memang ada kegiatan-kegiatan seperti itu yang memang kita untuk melihat sejauh mana kebutuhan yang memang urgent, kita mengklasifikasikan masalah sampai dengan prioritas masalah apa sehingga perencanaannya nanti sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan seperti itu. Tadi juga Bu, yang bagian disiplin, kami mau menanyakan selain sistem absen, pelaksanaan apel rutinnya bagaimana Bu di sini? Apakah tetap berjalan selama pandemi? Kita karena selama pandemi yang untuk karena ada nggak boleh ya untuk berkumpul massa, apalagi kita dinas kesehatan kan kita yang menghayu-hayukan ke masyarakat nggak boleh berkerumun. Jadi memang selama ini kita dibatasi oleh untuk apel secara berkumpul di lapangan. Namun setiap pagi Bapak Sekretaris Daerah Pak Sekda itu selalu membuat zikir bersama, sehingga setiap pagi itu kita berkumpul via Zoom, zikir bersama, kemudian akan membahas masalah-masalah yang apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan seperti itu. Jadi penyampaiannya itu melalui via Zoom, tidak ada lagi apel bersama di lapangan. Tapi setiap pagi kita ada berinteraksi dan untuk mengetahui lah sejauh mana apa ada masalah atau apa ada kendala, apa yang menjadi solusi itu setiap pagi kita ketemu dalam forum Zoom meeting seperti itu. Jadi bentuknya yang berubah. Betul. Ya Bu, yang terakhir mungkin kita sudah banyak ngobrol-ngobrol. Ini yang terakhir Bu, bagaimana harapan Ibu untuk Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dan secara lebih luas lagi kesehatan di Aceh? Harapan kita mungkin hampir semua menginginkan kan yang utama itu dari kesehatan itu adalah terciptanya masyarakat yang sehat dan mandiri. Artinya masyarakat sudah memahami kita akan pentingnya kesehatan itu. Jadi mungkin dinas kesehatan akan harus lebih aktif lagi dalam melakoni sebagai promotif dan preventif. Artinya sebelum masyarakat kita sakit, kita sudah mulai menyampaikan bahwa menjaga kesehatan itu lebih baik daripada mengobati seperti itu. Jadi memang harapan kita insya Allah mudah-mudahan dinas kesehatan bisa melakukan program-program preventif dan promotif sehingga masyarakat kita bisa hidup sehat, sehingga tidak ada lagi masyarakat kita yang sakit, sehingga tujuan daripada sebenarnya dinas kesehatan sendiri itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat agar sehat dan mandiri itu bisa tercapai seperti itu. Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Mungkin hanya itu yang ingin kami tanyakan tentang implementasi nilai-nilai berakhlak di Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Mungkin selanjutnya bisa melalui kontak lebih lanjut jika ada yang ditanyakan bagaimana Bu. Boleh. Terima kasih Bu. Terima kasih, terus semangat ya Iya, buat Bu. adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.